Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang beberapa hari terakhir ini beredar di publik dan menurut saya ada yang miss terhadap apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa konteks dari pernyataan saya itu adalah terkait dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti itu. Karena itu teman-teman semua, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat dengan pasal 55 KUH pidana. Atas dasar itulah kemudian saya sampaikan bahwa ada pihak yang menyatakan seperti itu mungkin lupa terkait dengan hak konstitusional Bapak Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana pasal 14 daripada Undang-Undang Dasar kita memberi hak amnesti, abolisi, ataupun grasi dan rehabilitasi kepada Bapak Presiden untuk semua jenis tindak pidana. Nah, apakah nanti ke depannya proses ini akan ditempuh? Belum ada keputusan sama sekali. Itu baru wacana yang dilontarkan. Bahwa wacana untuk memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama. Bahkan oleh Prof. Mahfud juga disebut, beliau pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau sampaikan pernah mengusulkan itu dengan menempuh beberapa cara. Bahkan beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah ya. Dan juga Afrika Selatan. Artinya waktu itu menurut Prof. Mahfud itu tidak ada yang berani. Nah, karena itu teman-teman semua, saya ingin menyampaikan bahwa urusan amnesti ataupun pengampunan maksud saya, di dalam hukum pidana kita sudah mengenal itu dalam praktek ya. Satu, untuk tindak pidana korupsi kan sudah ada restoratif justice yang sudah diterapkan di beberapa aparat penegak hukum, tergantung jumlah kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan, kalau kerugian negaranya 50 juta, 100 juta, padahal biaya untuk penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsinya yang sedikit, itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan, dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty. Kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan yang itu dimungkinkan untuk dilakukan sebuah proses penyelesaian di luar pengadilan. Nah, karena itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung ya. Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding
bahwa ada aturan yang mengatur soal itu. Tetapi intinya teman-teman semua, bahwa keinginan kita memperbaiki Republik ini dari praktek tindak pidana korupsi kan sudah berlangsung begitu lama, sejak era reformasi. Tetapi sampai hari ini kemudian kita tidak bisa menyelesaikannya secara baik. Nah karena itu ada semangat baru yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Silahkan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh Bapak Presiden. Tetapi sampai hari ini kita baru di Kementerian Hukum lagi menyiapkan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan grasi. Nanti kalau sudah selesai, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi terkait dengan isu dan damai tadi itu adalah hanya mengkompar menyangkut soal penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan. Itu aja intinya. Kita punya contoh-contoh yang lain. Saya rasa itu yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.